Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Satriadi. NIM saya 221011401917 dari kelas 03 TPLP 030. Di sini saya akan menjelaskan loop Python, while loop pada Python. While loop while loop di dalam bahasa pemrograman Python dieksekusi statement berkali-kali selama kondisi nilai ini benar atau true. While loops yang akan mengeksekusi if condition secara terus-menerus. Asalkan condition statement itu menghasilkan pernyataan true dan while loop statement akan dilakukan secara terus-menerus jika jumlah perulangan tidak ditemukan atau ditentukan. Contohnya seperti ini. Ada inisialisasi variabel angka, kita masukin variabel angka sama dengan satu, terus penggunaan while loop, lalu while angka lebih kecil sama dengan 10. Titik 2, print angka tambah sama dengan satu, karena menambah nilai variabel angka sebanyak satu setiap perulangan. Kita print selesai, maka outputnya akan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan selesai. Lalu kita ke while loop menggunakan continue. Penggunaan Python continue digunakan untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya dalam while loop tanpa mengeksekusi kode di bawah pernyataan continue untuk iterasi. Contohnya menggunakan continue itu adalah kita masukin variabel angka sama dengan 0, while angka lebih kecil dari 10, 2, lalu angka plus sama dengan 2. Jika if angka sama dengan 5, kita masukkan metode continue, lalu kita print angka, maka hasilnya akan seperti ini, 2, 4, 6, 8, 10. Dia 5, karena dia mulai dari angka 2, jadi hasilnya genap semua. Genap semua tapi 5 gitu, sampai 10. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Nah, lalu kita lanjut ke nomor 2 menggunakan while else. Penggunaan while else pada loop adalah tentang memberikan eksekusi tambahan ketika kondisi dalam while loop menjadi salah atau tidak memenuhi syarat lagi untuk dilanjutkan. Contoh seperti ini ya, ada apa? Kita masukin variabel count 0 while count lebih kecil dari 15, print count-nya habis itu count plus sama dengan satu, print loop selesai. Maka outputnya akan seperti di bawah ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Karena kita dari 15, jadi karena dari pattern ini kita bisa lihat kalau perhitungan dari depan itu dari angka 0 bukan dari angka satu. Jadi kalau kita dari 0 ke 15 maka 0 ke 14 di outputnya. Yang ketiga, kita menggunakan list. Penggunaan while dengan list memberikan kontrol yang lebih besar terhadap elemen-elemen dalam list. Memungkinkan pemenulisan data yang berkelanjutan sampai list kosong atau sampai kondisi tertentu semua terpenuhi. Nah, jadi jika kita menggunakan mylist, kita tulis 100, 200, 300, 400, 500, maka outputnya akan seperti di bawah ini. Kalau dia nggak secara berurutan, gimana maksudnya gitu? Karena kalau kita while loop terus menggunakan metode list, maka eh, dari depan itu ada di bawah, paling belakang ada di atas. Jadi outputnya dari 500, 400, 300, 200, 100. Kita lanjut ke nomor 2 for loop pada Python. For loop pengulangan for pada Python yang memiliki kemampuan untuk
mengulangi item dari urutan apapun, seperti list atau string. Struktur struktur kontrol dalam pemrograman yang kita gunakan untuk melakukan iterasi atau perulangan sejumlah tertentu yang berdasarkan urutan atau koleksi data tertentu. Contohnya, kita masukin buah, nanas, apel, jeruk. For makanan in buah, saya suka makan makanannya. Tuh, print selesai. Outputnya, saya suka makan nanas, saya suka makan apel, saya suka makan jeruk, lalu selesai. Tuh. Lalu ada fungsi range. Fungsi range ini eh for in range 5 print i lalu outputnya 0, 1, 2, 3, 4. Karena 5 jadi kita hitung dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Tapi 5 dari 0, 1, 2, 3, 4. Tuh. Nah, atau for i in range 3,9 lalu kita print. Maka hasilnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. Eh, fungsi range itu tadi tuh sering digunakan dalam konteks loop, terutama dalam for loop, untuk menghasilkan rentang angka tertentu untuk iterasi. Nah, dia itu sangat membantu saat kita ingin melakukan sesuatu dengan jumlah yang sudah ditentukan atau ketika dia itu ingin membuat eh, rentang angka tertentu untuk digunakan dalam suatu logika pemrograman. Yaitu lalu selanjutnya ada for melalui list. Tadi kan kita di while loop itu dari 10 kalau kita pakai mylist di while loop dari depan ada di atas, belakang ada di bawah gitu kan. Yang ini justru di for loop dia itu atas dari berurutan secara berurutan gitu. 10, 20, 30, 40, 50 gitu. Karena apa? Karena eh for loop ini mengambil setiap elemen dalam list secara berurutan dan variabel item akan menyimpan nilai setiap dalam loop berjalan. Lalu kita lanjut for melalui string. Nah, jadi di sini ada my string, selamat pagi, for char in my string, print char. Outputnya selamat pagi, jadi ke bawah gitu karena for loop ini mengambil setiap karakter dalam string secara berurutan dan variabel char-nya akan menyimpan nilai setiap karakter saat loop berjalan. Nah, kita bisa melakukan operasi ini atau manipulasi lebih lanjut terhadap setiap karakter dalam string saat iterasi berlangsung. Kita lanjut di loop bersarang. Loop bersarang. Nah, kita masukin makanan red, big, tasty, fruit, apple, banana, cherry. For X in makanan, for Y in fruits. X-nya itu makanannya, Y-nya itu fruitsnya. Maka outputnya red apple, red banana, red cherry. Big apple, big banana, big cherry. Tasty apple, tasty banana, tasty cherry. Lalu karena loop bersarang ini merujuk pada penggunaan satu atau lebih loop di dalam loop lainnya. Ini adalah eh, teknik yang umum digunakan untuk mengatasi situasi di mana perlu melakukan iterasi atau operasi bersarang terhadap struktur data bersarang seperti list dalam list, matrix atau struktur data bersarang lainnya. Lalu ada fungsi enumerate yaitu eh, mylist apel, pisang, mangga, jeruk for index. Fruit in enumerate mylist print f index fruit. Maka hasilnya akan seperti ini.
Nol itu apel, indeks satu pisang, indeks 2 mangga, indeks 3 jeruk. Karena indeks itu dimulai dari angka nol, bukan dari angka satu. Maka apalah itu indeks nol. Itu karena enumerate ini mengembalikan iterator yang memberikan pasangan nilai indeks dan elemen dari MyList-nya saat for loop berjalan. Setiap fungsi dari loop akan mengambil pasangan indeks dan nilai-nilai dari MyList yang akan kemudian kita akses melalui variabel indeks dan fruit. Dalam for loop, kita dapat mengakses elemen ini dan indeksnya secara bersamaan, yang seringkali sangat berguna dalam banyak kasus penggunaan dalam pemrograman. Yaitu kita lanjut ke else pada loop. Contoh memeriksa angka ganjil dalam menengah tertentu. For x in range 1 sampai 10, if x 2 sama dengan 0, print fx adalah angka genap, else print fx adalah angka ganjil. Else print selesai. Maka hasilnya akan seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Gitu. Karena apa? Karena loop ini akan berjalan dari 1 hingga 9. Setiap iterasi, program akan memeriksa apakah angka tersebut ganjil atau genap. Jika angka itu habis dibagi 2 genap, maka akan mencetak bahwa itu adalah angka genap. Jika tidak, akan mencetak bahwa itu adalah angka ganjil. Setelah loop selesai, blok else akan dijalankan dan akan mencetak loop selesai. Kesimpulannya, while loop itu sangat berguna dalam situasi apapun, di mana kita perlu menjalankan sebuah blok kode berulang kali selama kondisinya tertentu terpenuhi, dan dapat menjadi alat yang kuat dalam pengembangan programnya. Sedangkan for loop adalah alat yang kuat dalam pemrograman karena memungkinkan kita itu untuk melakukan iterasi melalui koleksi data dengan cara yang sangat efisien dan mudah dibaca. Nah, ini tuh sangat berguna di saat kita perlu melakukan sesuatu pada setiap elemen dalam sebuah koleksi data. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.